pengusaha yang punya aset sebetulnya. Ya, kalau seandainya dia jual 2 titik saja atau 2 asetnya, itu sudah bisa melunasi utang-utangnya. Tapi hari ini utangnya belum lunas. Gitu. Bahkan untuk hijrah saja dia berat. Dikenalkan dengan MTR mungkin dia malah justru tersinggung, mungkin tidak perlu dengan MTR. Dia merasa mampu bayar, masih merasa mampu saya punya aset. Termasuk saya dulu Mas, ketika saya itu berpikir begini ya sederhananya. Kalau utang saya 3,6, kalau aset saya ada 6 miliar, umpamanya begitu kan. Seandainya saya pilot atau saya katakan nggak bisa bayar bank, masih ada sisa 3,6 untuk bayar utang kan, kira-kira begitu kan? Ya, 2,4 masih di tangan. Itu kesombongan yang luar biasa. Kan itu kesombongan yang luar biasa. Kenapa kita salah? Kenapa kok kita langsung action waktu itu mengambil keputusan untuk pinjam? Utang, katakanlah begitu, sehingga kita ada risal atau hasil, sehingga kita pening, gelisah, terbebani dan sebagainya, karena yang kita dapatkan informasinya informasi yang salah. Fondasi yang salah itu. Ketika fondasi ini salah, bayangkan ya teman-teman sekalian atau bapak ibu sekalian yang mendengarkan suara saya ini, ketika satu bangunan yang katakanlah 2 lantai atau 3 lantai, fondasinya itu sembrono, jangankan ya puting beliung ya, angin biasa saja sudah pasti rubuh. Puting beliung ya, angin biasa saja sudah pasti rubuh. Banyak ya sebagian besar bertanya-tanya nih, gitu ya, pada saat mau kenalan sama MTR. Wah, mereka mah karena sebetulnya punya uang atau punya aset lah, bisa menyelesaikan gitu, jadi makanya bisa selesai dengan cepat. Bener nggak kayak gitu Pak? Iya. Padahal kan sebenarnya Bapak ini kan ya utang karena nggak mampu sebetulnya gitu. Bahkan Bapak berazam 11 bulan atau 12 bulan ya, setahun. Bapak mengukur kan kemampuan waktu itu. Harusnya waktu itu lunasnya perjanjiannya berapa lama Pak? Oh, macam-macam kan, dari 7 titik. Paling lama berapa? Paling lama ada yang masih ada berapa, 30 sekitar 30 bulan ya. 30 bulan, 36 bulan itu 3 tahun. Ada yang baru berjalan separuh ya, di tengah perjalanan, ada yang kurang ya, ada yang 1 tahun gitu, macam-macam, karena kan nggak sama, 7 titik itu kan nggak sama. Nah, itu pertanyaan tadi ya. Benar nggak sih? Gini Mas, kalau semua orang punya aset mampu menyelesaikan utang, berarti hari ini orang yang punya aset tidak punya utang. Ini masalah. Ya. Tidak benar juga. Artinya, oh Bapak itu wajar punya aset dijual gitu. Saya nggak punya nggak punya aset gitu. Justru saya malah aneh. Ente punya utang kok nggak punya aset. Dulu gimana sih proses pinjemnya kan gitu. Artinya begini. Hari ini ya banyak pengusaha yang punya aset sebetulnya. Ya, kalau seandainya dia jual 2 titik saja atau 2 asetnya, itu sudah bisa melunasi utang-utangnya. Tapi hari ini utangnya belum lunas gitu. Bahkan untuk hijrah saja dia berat. Dikenalkan dengan MTR mungkin dia malah justru tersinggung, mungkin tidak perlu dengan MTR. Dia merasa mampu bayar, masih merasa mampu saya punya aset. Termasuk saya dulu Mas, ketika saya itu berpikir begini ya sederhananya. Kalau utang saya 3,6, kalau aset saya ada 6 miliar, umpamanya begitu kan. Seandainya saya pilot atau saya katakan nggak bisa bayar bank, masih ada sisa 3,6 untuk bayar utang kan, kira-kira begitu kan. 2,4 masih di tangan. Itu kesombongan yang luar biasa. Nah, belum tentu orang yang punya aset, belum tentu orang yang punya omset yang perusahaan yang usaha yang bagus itu mampu menyelesaikan utang-utangnya dan mau membayar utang-utang. Justru bisa jadi terus bertambah utang. Justru bertambah karena dia tidak punya fundamental. Dan saat ini aset itu tidak semudah itu, kan tidak liquid. Betul. Untuk dicairkan. Iya. Gitu. Oke, buktinya Bapak sudah jual sampai sekarang. Betul. Laku-laku. Justru waktu saya mau menyelesaikan utang itu aset saya nggak laku-laku, tapi justru malah selesai duluan utangnya. Laku itu setelah saya LC, setelah saya utang-utang saya beres, ada beberapa tanah saya, beberapa kaflingan saya yang saya ambil beberapa tahun yang lalu itu terjual, kemarin terjual, saya lepas juga, saya nggak mau kemelekatan, saya manfaatkanlah untuk nambah modal kerja misalnya, atau untuk yang lebih bermanfaat gitu kan.
Kalau dulu kan kita numpuk-numpuk harta itu kan untuk nambah aset supaya kita agunkan lagi kan. Betul. Gitu loh. Sekarang nggak saya lepas gitu. Bahkan sertifikat saya ini kalau saya bawa pulang sekarang udah di rumah ya sekitar 20 masih 20 sertifikat sudah pulang, artinya sudah pulang. Dan itu sudah mulai saya lepas. Saya lepas berarti bukan apa ya, saya jual gitu. Saya lepas, saya jual. Untuk apa? Kita tidak boleh ada kemelekatan. Maka hari ini bagi teman-teman juga mungkin di luar sana ya yang sudah bergabung di MTR kok masih ada kemelekatan, maka jangan bermimpi, jangan berharap utang Anda akan selesai. Saya katakan ini serius, masih ada kemelekatan sedikit pun di hati Anda semua, maka utang Anda akan susah selesai. Lepas saja kemelekatan, jual saja. Jangan bicara untung rugi. Oh ini dulu saya beli tanah ini 1 miliar, ini pasarannya sekarang 3 miliar. Ini kalau saya jual 2 miliar, ini cepat gitu. Kenapa nggak dijual 2 miliar saja? Dulu beli 1 miliar kan. Kalau dia bicara, oh sekarang harganya 3 miliar, kalau saya sekarang jual 2,7 deh. Gitu. Padahal dulu belinya 1 miliar. Ini contoh kemelekatan. Saya punya kendaraan misalnya. Misalnya katakanlah kendaraan X tahun 2018 misalnya. Harganya sekarang misalnya 400 juta. Oh saya ini mau saya jual tapi 425 juta misalnya. Itu kemelekatan, contoh kemelekatan. Hal-hal terkecil pemikiran seperti itu akan sulit menyelesaikan masalah-masalah Anda, utang-utang Anda. Karena Anda yang mempersulit, bukan Allah yang mempersulit. Iya. Jadi utang segera diselesaikan. Kenapa? Kan janji Allah ketika kita hijrah, Allah akan janji akan ganti lebih baik. Dan itu saya rasakan. Alhamdulillah. Ada hadisnya ya. Betul. Ketika kita berniat menyelesaikan utang-utang kita, membayar utang kita, Allah akan mudahkan. Betul. Jadi kalau menahan tadi si asetnya, padahal kan harusnya bisa menutupi utang, tapi jangan dulu deh, kalau bisa jangan dari itu. Berarti belum ada niat yang 100% untuk melunasi. Itu salah niat, hati-hati gitu. Kemelekatan itu bahaya sekali. Nah itu kan kalau bicara kita menyelesaikan utang dari aset. Kalau terjual, kalau tidak ya. Nah akhirnya kan Bapak di perjalanan fokus pada usaha kan gitu, karena memang di mana fokus kita itu yang akan besar kan gitu. Nah tapi kan dengan masih abang dan lain-lain, mereka kan masih menunggu nih. Sedangkan pada saat itu ditahan pembayarannya, negosiasi lah. Iya, negosiasi. Ada nggak Pak sesuatu yang pada saat itu ya apa ya, prosesnya sih seperti apa, terus rintangannya seperti apa yang Pak hadapi, apakah itu apa namanya justru bikin Bapak down gitu ya, atau justru membuat Bapak semakin semangat Bapak mengupayakan? Kalau buat saya, ketika saya hijrah itu saya temuin ya, terutama kalau bisa kan pincanya ya atau pimpinannya ya. Iya, artinya untuk kita bicara langsung apa maksud dan apa niat kita untuk ceritakan. Kalau kita secara tertulis kadang-kadang nggak nyambung Mas, atau lewat WA, Pak saya mau bayar pokoknya saja lewat WA, lewat surat, itu nggak efektif dan nggak efisien. Temui aja langsung. Karena kita dulu waktu kita mau pinjam kan kita nemuin orang kan. Iya kan? Temu dengan petugasnya atau personilnya si abang. Kenapa ketika kita mau hijrah, mau bayar utang, mau bayar pokoknya saja kok justru kita takut gitu kan. Nah, yang pasti di MTR itu kita ada istilah bersahabat dalam dakwah. Iya, bersahabat dalam dakwah ini kalau istilah saya pakai adalah andap asor ya. Yang ketika kita betul-betul niat yang kuat gitu ya. Hijrah ini niat yang tulus karena Allah, dan kita sampaikan kepada yang bersangkutan. Insya Allah bisa diterima kok Mas gitu. Niat kita mau bayar utang kok. Siapa sih yang nggak mau kalau utangnya mau dibayar, kalau orang mau nolak nanti aja enggak. Ketika paling ya ditanya itu, kapan Bapak mau selesaikan? Silahkan dibayar, saya bebaskan semuanya sekian hari atau sekian bulan segala macam. Itu kan tergantung pembicaraan kita. Nah, bagaimana kita bernegosiasi atau kita bersahabat dalam dakwah? Kita nggak boleh melawan. Dalam arti melawan itu kita menentang. Pak ini ada ribanya. Tidak boleh ada perdebatan. Itu justru tidak menyelesaikan masalah. Bagaimana kita ingin membawa kebaikan, mengajak umat untuk sadar terkait masalah hijrah dan berhenti dari tabiat berhutang, tapi cara kita kurang bersahabat. Oleh karena itu di MTR ada slogan atau tagline itu bersahabat dalam dakwah. Bahkan itu kepada mereka pun para si abang, kita bukan dalam arti mau memerangi, maksudnya bukan memusuhi, tapi kita juga ada pesan dakwah di situ. Betul, Mas. Saya sampaikan, bahkan yang dulu waktu kita mengajukan kan pasti ketemu nih dengan orang yang sudah kita kenal kan, entertain segala macam. Setelah saya hijrah saya sampaikan gitu. Dan
sebetulnya mereka juga ngerti sih gitu loh, dan itu memaklumi ketika itu menjadi satu pilihan. Karena hijrah ini kan, bahasa hijrah ini kan apa Mas, ini kan dalam maknanya ya. Hijrah itu kan pindah dari satu fase ke fase yang lain ya. Artinya kita meninggalkan keburukan menuju kebaikan. Kalau ini memang buruk, ini batil, ya kita tinggalkan. Dan ini kalau kita bisa sampaikan secara langsung dan kita tatap muka, saya yakin orang akan mengerti gitu. Tapi apa yang kita lakukan selama ini hanya lewat surat, lewat telepon, lewat WA, hanya dijawab ya basa-basi saja, itu sulit gitu. Maka dulu ketika saya langsung saya temuin, dan ketika saya tidak menjanjikan kapan selesai, secepatnya saya selesaikan. Tapi kalau saya ada uang. Gimana sikap mereka di awal pada saat Bapak menyampaikan? Ya pasti menentang lah. Gitu. Awalnya menentang. Okay. Tapi setelah saya sampaikan bahwa niat saya yang tulus untuk membayar utang, tapi mereka rata-rata juga menyadari semua. Utangnya mau dibayar kok gitu loh. Utang saya mau saya bayar kan gitu. Masa orang mau nolak? Tapi dengan alasan yang tepat gitu. Gitu, menjadikan bersahabat dalam dakwah. Nah 11 bulan itu komunikasi Bapak gimana tuh? Pertama kan awal-awal ditentang. Ya. Terus seperti apa tuh? Akhirnya mereka mau mengabulkan tuh, ada cerita tersendiri mungkin keputusannya atau diskusinya seperti apa? Kurang lebihnya lah. Iya, memang di awal pasti ketika kita menyampaikan maksud dan tujuan kita, orang itu pasti menolak kan gitu. Pasti ada sesuatu begini Mas. Wah, nggak bisa Pak, ini begini gitu. Ini sudah sistem segala macam. Saya sampaikan saja, sistem ini kan dibuat oleh orang. Artinya tolong hargai hijrah saya, bahwa betul saya ini ingin meninggalkan yang namanya dosa riba. Karena ini kitab suci saya mengatakan Allah menghalalkan jual beli, Allah mengharamkan riba, dan ini akadnya ada riba. Banyak yang bertanya, dulu kalau Bapak tahu riba, kenapa dulu ditandatangan? Nah dulu kan nggak tahu. Justru baru tahu sekarang. Nah sekarang baru tahu dan paham sekarang ini. Maka ketika saya paham dan tahu, saya hentikan. Bagaimana ketika ini saya lanjutkan, 1 dirham atau dosa riba 1 dirham itu sama dengan berzina dengan 36 pelacur. 1 dirham 70.000 kalau kita rupiahkan. Saya meyakini itu, saya nggak mau terlibat dosa yang berlumuran. Katakanlah kita berzina dengan 1 pelacur saja, kita nggak mampu. Apakah kita mampu dihisap atau tidak? Ini bayangkan 1 dirham 70.000 dosanya sama dengan berzina dengan 36. Itu 1 dirham. Itu 1 dirham. Bahkan minimal dosanya seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Betul, dosa yang paling kecil itu berzina dengan ibu kandung. Wah. Nah, bayangkan ketika kita sampaikan seperti itu dengan cara yang ahsan ya, yang baik ya, bersahabat dalam dakwah dengan adab asar. Insya Allah juga akan menerima. Dan pada saat itu petugasnya muslim Pak? Ya, alhamdulillah muslim. Bahkan sudah hubungan Bapak gimana dengan hubungan masih biasa gitu, masih baik ya. Baik kalau hubungan masih baik, bahkan sering saya telepon gitu. Kapan mau berhenti dari pekerjaanmu, saya bilang. Karena pelaku riba itu bukan hanya pemberi sama penerima loh, saya bilang. Ternyata ada 4, ada saksi, ada pencatat. Nah, maka saya katakan, bahkan teman-teman notaris saya juga saya sampaikan, hati-hati ketika Anda, profesi Anda ini menjadi seorang saksi di dalam perbankan, kan ini juga menjadi saksi pelaku riba. Kena juga ya, selama juga masih berjalan transaksi itu. Betul. Terus dosa jariahnya berjalan. Oh iya, gitu. Maka harus segera. Yang penting kita sampaikan Mas gitu ya. Dakwah itu kan menyampaikan, mengajak ya, tidak bisa memaksa ya. Betul. Gitu. Yang penting sudah kita sampaikan. Kalau sudah kita sampaikan, sudah kita ajak, ya, sudah kita kasih tahu, bahkan buku merah misalnya sudah kita kasih. Gitu. Ya, tentunya mudah-mudahan gugur kewajiban kita. Lalu pada akhirnya disetujui, gimana Pak? Ya langsung dibayar. Mereka tiba-tiba, ya sudah Pak, Bapak bayar. Iya bayar, itu tadi minta kan kadang-kadang minta percepatannya itu loh Mas. Oh, ya udah saya kabulkan besok bayar gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang kita juga perlu tantangan juga gitu. Ya tidak seperti itu juga kan gitu kan, ada prosesnya, kasih waktu kan begitu. Tapi zaman saya menyelesaikan itu tidak karena saya juga niatnya memang betul-betul mau menyelesaikan gitu. Tidak ngulur-ngulur waktu atau nanti menunggu menjual aset saya yang tertinggi saya jual lalu saya bayar, enggak begitu. Saya bilang saya jual aset saya secepatnya, laku berapapun saya bayarkan gitu. Artinya saya tidak, tapi Allah berkehendak lain. Aset tidak terjual-jual, tapi dengan saya fokus di Allah memudahkan usaha saya, melancarkan usaha saya. Dari situ Allah dari sumber perniagaan saya itu Allah kasih kemudahan. Qadarullah. Jadi
lunasnya hutang itu kita tidak pernah tahu dari mana ya. Betul. Bisa jadi dari aset, Betul. bisa dari hasil usaha, iya, atau dari tempat lain. Betul. Yang arahnya kita tidak sangka. Nah, tapi pasti kan ada polanya. Ya, polanya sehingga Allah menolong kita. Yang tadi lo bilang akhirnya pada Allah dari usaha. Iya. Ya, secara teknis, Iya. logikanya kan Bapak secara dunia Bapak fokus pada usahanya. Betul. Gitu. Tapi tidak ada yang mungkin kalau bukan karena ada Allah, Betul. akhirnya usaha kok melejit gitu. Betul. Nah, selama Bapak di MTR, apa yang Bapak lakukan sehingga kok usaha mudah saja gitu, Iya. melejit gitu. Bahkan nih kabar-kabarnya kalau Pak Sunarji ini Masya Allah, jadi pagi di mana, siang di mana, sore di mana, malam di mana nih. Bisnisnya jarang ditengok kayaknya nih. Ya. Jadi gini Mas, ya. Sebetulnya ketika kita bicara jual aset, bicara omset, menaikkan omset bisnis segala macam, itu kan teknik, ikhtiar ya. Ikhtiarnya. Secara teknis saja gitu. Betul. Secara teknis. Hakikatnya bahwa yang terpenting adalah memantaskan diri. Memantaskan diri kepada Allah. Memantaskan diri kepada Allah. Apakah kita ini sudah pantas ditolong atau belum? Kan kira-kira gitu. Kita yang bisa menjawab itu. Kalau kita hanya pura-pura saja, bertobatnya itu pura-pura saja, Allah juga tahu. Maka barangkali karena Anda pura-pura itu tidak serius tobatnya atau berazamnya, ya Allah memberikan cobaan ujian yang lain, mungkin aset nggak terjual atau segala macam gitu loh. Nah, saya punya keyakinan waktu itu bahwa saya tidak terpikirkan dulu namanya pendakwah Mas. Yang penting saya mengajak kebaikan. Ketika saya LC justru saya semakin bersemangat gitu. Kencang dakwahnya. Ya, kalau saya dipikir kalau bergabung di MTR hanya bicara utang saya sudah selesai dari 2017 Mas. Ini 2020, betul nggak? Ngapain aja saya? Enak saya misalnya kalau misalnya bicara utang saya sudah selesai. Saya tinggal main-main, senang-senang pribadi ya, dengan keluarga. Kalau weekend mungkin kemana, jalan-jalan segala macam, keluar negeri kan gitu kan. Kenyataannya? Nah, kenyataannya justru saya semakin semangat untuk menyampaikan. Semakin kencang dakwah. Bahkan dari mulai Bapak berproses, Bapak sudah berdakwah. Itu dari awal saya sudah masuk di MTR, sudah saya niatkan. Itu rahasianya sebetulnya. Itu rahasianya. Hanya mengajak kepada teman-teman sekalian, sahabat-sahabat di Majelis Cepat dengan utang, kita ajak untuk hijrah. Ya, semampu saya karena saya bukan ustadz. Jadi gitu kan. Dakwah ini juga sifatnya kecanduan, Pak. Ya, dakwah itu juga kecanduan, tapi kecanduan yang baik. Ya. Nah, itu dia. Jangan semakin yang negatif ya. Dakwah Iya. banyak, utangnya cepat lunas. Insya Allah. Luar biasa ini, Masya Allah, luar biasa ya. Tapi Mani, ada fenomena lah, ya, yang dirasakan banyak orang yang mereka pun hijrah sebetulnya. Jadi ya adalah sebagian yang sudah sadar ceritanya hijrah gitu ya. Mau mencoba berproses lah gitu ya, pengen meninggalkan ribanya, pengen nyelesain utangnya, tapi 1-2 tahun nggak selesai Pak, sampai 3 tahun. Kenapa Pak? Mungkin begini Mas, ketika dia di MTR sudah berazam, sudah sungguh-sungguh hijrah, sudah memantaskan diri, sudah berdakwah, ya, mungkin ada satu hal juga yang menghambat dia tidak lunas. Apa Pak? Di dalam hati kecilnya pasti ada kemelekatan. Benang merahnya ada kemelekatan. Ada kemelekatan. Kalau dia mendakwahkan terus kepada kebaikan, berdakwah, mengajak orang untuk hijrah, menyadarkan orang terkait tabiat buruk utang, kan itu baik Mas. Ya. Dan dia mungkin sudah hablum minallahnya sudah diperbaiki lah. Sudah diperbaiki. Bahkan hablum minannasnya juga sudah diperbaiki karena dengan berdakwah tadi. Tetapi di dalam hati kecilnya itu masih ada kemelekatan. Hati-hati dengan kalimat kemelekatan ini, dampaknya sangat berbahaya. Saya contohkan tadi itu. Ketika Anda sudah memantaskan diri, Anda sudah berdakwah, Anda sudah bersungguh-sungguh, menjada wajada, tapi utangnya nggak selesai-selesai. Bisa jadi di dalam hati kita ini masih ada kemelekatan. Kalau sampai 1 tahun, 2 tahun kok nggak selesai. Tapi kalau dalam berproses, wallahu alam ya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Tapi kalau belum selesai-selesai, ini harus ada muhasabah lagi. Harus dicari benang merahnya ada apa. Bisa jadi di dalam diri kita, di dalam hati kecil kita ada kemelekatan. Dan kemelekatan itu kita tidak sadar. Sebagai contoh Pak, maksud dari kemelekatan itu bagaimana? Sebagai contoh begini, misalnya katakanlah utang saya misalnya senilai 2 miliar contoh. Ya. Aset saya ada beberapa titik. Misalnya ada ruko, ada toko, ada gudang, ada sawah,
ada kebun, ada tanah kapling, ada mobil dan sebagainya. Dan ini rata-rata pengusaha itu faktanya punya aset. Ya. Jarang sekali pengusaha yang tidak punya aset. Karena dulu waktu dia utang biasanya beli aset kan gitu. Betul. Nah sekarang dia sudah jual aset kok susah gitu ya. Padahal katakanlah jual kebunnya saja atau katakanlah jual tanahnya saja, sebagian dia tidak keseluruhan. Sebetulnya bisa ketutup. Tapi dia masih bertahan. Tanah saya yang di sana itu dulu saya beli 1 miliar, itu saya pinjam sama si abang. Tapi sekarang ini pasarannya udah 3 miliar. Itu saya mau jual kalau 3 miliar setengah atau 3,2 miliar saya jual deh. Padahal dia belinya 1 miliar. Ada yang nawar 2 miliar dia nggak kasih. Padahal utangnya 2 miliar. Padahal utangnya 2 miliar. Pertanyaan saya, ketika dia lepas aset 1 titik yang itu tadi ditawar orang 2 miliar, selesai nggak utangnya mas? Selesai. Ketika utangnya selesai, maka ada kebarokahan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Selama Anda menunda-nunda utang itu sangat berbahaya. Bahwa satu riwayat setelah saya baca, urgensinya menyelesaikan utang itu seperti memperlakukan jenazah di rumah kita. Ketika di dalam rumah kita, di anggota keluarga kita ada yang meninggal, entah siapa saudara kita, orang tua kita, di dalam rumah kita ada jenazah. Apa yang kita lakukan terhadap jenazah atau si mayit itu? Segera menguburkan, menyegerakan. Begitu juga dengan utang. Anda tidak sadar hari ini gitu, bahwa utang buat main-main saja, diulur-ulur saja. Dengan dalih saya jual aset belum laku, itu hanya alasan. Oke. Tadi bicara asetnya masih ada beberapa. Ini Bapak menggambarkan begini. Betul. Misalkan dia punya aset satu-satunya dan saat ini dia tinggal di situ. Betul. Nah ini bisa harus bagaimana? Yang dimaksud tadi kan kemelekatan itu. Ya. Wah kalau saya kalau saya lepasin saya tinggal di mana? Ya. Padahal masih bisa sewa kan? Betul ya. Kalau menurut saya, ya jual saja asetnya. Apa yang kita takutkan? Oh ini rumah saya satu-satunya. Kalau saya jual saya tinggal di mana? Anak saya mau tinggal di mana? Bumi Allah itu luas bro. Iya kan? Iya. Jual saja asetnya, Allah akan ganti lebih baik. Ini kalau saya jual rumah saya ini sekarangan saya beserta bangunan ini bisa 3 miliar. Utang antum berapa? Utang saya cuma 1,5. Kalau dijual aku 3 miliar. Dibayar utang. Iya, belilah rumah yang agak. Iya, bisa dimanfaatkan. Kenapa Anda takut gitu loh? Itu kemelekatan juga Mas. Okay. Nah, itu bicara yang punya aset Pak. Betul. Ya. Sebagian juga kasusnya adalah tidak punya aset atau usaha sudah bangkrut dan sebagainya. Betul. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan ketika orang tidak punya aset atau asetnya minim, Anda punya bisnis, apapun bisnis Anda. Kalau tidak punya bisnis, ya, saya yakin pasti punya usaha. Dulunya pasti usaha. Karena mungkin karena pandemi atau faktor lain dia bangkrut ya. Harus bangkit lagi. Jadi yang dibangun adalah keyakinannya dia bisa menyelesaikan itu. Bisa sebetulnya, asal ada kemampuan. Ya? Asal mindsetnya diperbaiki. Karena dia tidak punya tidak punya satu kendaraan ibaratnya, dia tidak bisa jalan. Nah sebetulnya dia punya kendaraan itu, tapi dia tidak manfaatkan gitu. Mungkin dia katakanlah dulu di bidang properti misalnya kan. Saya rasa bisnis properti itu tidak harus punya properti sendiri. Betul kan? Betul. Itu kan pemikiran, akal, keilmuan yang kita miliki itu bahkan nilainya infinity, Mas, tak terhingga. Betul. Ide harus saya sebut gitu loh. Jadi batas kreativitas kita adalah pikiran kita sendiri. Pikiran kita sendiri, yang membatasi kita sendiri. Saya ini nggak punya aset, saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya pekerjaan, saya nggak punya bisnis. Itu kan orang yang zalim terhadap dirinya. Padahal dia punya kemampuan, punya potensi, punya power yang besar. Kalau dia betul-betul sadar dan manfaatkan di dalam hal-hal yang baik. Saya yakin itu gitu. Dan ketika orang punya utang, katakanlah dulunya berember-ember, pasti dia punya jaminan aset apa atau mungkin punya usaha apa. Kalau terkait masalah faktor X, misalnya ada pandemi atau katakanlah bangkrut atau apa, kan bicara bangkrut kan bukan berarti kita kehilangan bisnis toh. Pasti ada bisnis yang lain kalau kita memang mau bangkit lagi begitu. Karena bangkitnya bisnis atau usaha itu bukan dari secara fisik secara langsung, tapi dari ide gitu. Maka ada yang mengatakan sebesar apa uang Anda, sebesar apa pula ide Anda. Kalau ide Anda besar, maka uang Anda akan besar. Artinya apa? Bahwa ketika kita mempunyai ide-ide cemerlang, ketika itu direalisasikan, insya Allah bisa mendapatkan sesuatu yang berkah. Jadi modal kita sebetulnya kita sudah miliki. Sumber dayanya adalah
pikiran ya, keyakinan kita, karena kita masih bisa berpikir, Mas. Betul. Kecuali kita sudah gila ya. sudah gila gitu loh. Iya. Bayangkan ketika ya tadi di SMA kan akidahnya diperbaiki, Bapak merasa terakhir kembali, berarti kan visinya baru gitu ya, caranya akan baru, idenya bermunculan. Betul. Ya. Itulah modal kita sebetulnya. Iya, itu modal utama. Modal utamanya adalah ketika kita bahwa ada sesuatu yang salah dalam kehidupan kita, maka kita kembali kepada Allah. Caranya bagaimana? Ya, memantaskan diri, taubatan nasuha, mendekatkan diri kepada Allah, melakukan kebaikan-kebaikan, diiringi dengan berpikir ya, menggunakan sumber daya manusia yang kita miliki, yang begitu besar Allah berikan kepada kita, untuk berpikir bagaimana kita mempunyai ide-ide, merealisasikan ide-ide. Saya yakin semua orang punya ide, cuma tidak terrealisasi saja, atau dia takut dengan idenya. Betul. Gitu. Saya jadi kebayang gini, Pak. Hutang Bapak 3,6 meter. Selesai dalam waktu 11 bulan. Iya, kurang 11 bulan, ya kurang setahun. Dan itu tanpa menjual aset. Betul. Dari usaha saja. Betul. Berarti setahun ini ya, atau setiap tahunnya ya Bapak minimal mengantongi 3,6 miliar gitu ya. Insya Allah. Lebih bahkan kalau kita aplikasikan itu, Allah akan ganti berlipat-lipat. Dan Bapak rasakan. Dan saya rasakan. Sekarang bisnis gimana, Pak? Alhamdulillah bisnis tetap berkembang ya, dan alhamdulillah hari ini saya sedang membangun sebuah properti ya, rumah tinggal ya. Yang tidak saya sangka-sangka ketika di MTR itu saya ikut acara dulu, ada namanya, saya singgung MHBHB ya. Saya pernah ikut di Bogor, dan itu kalau nggak salah 2018 ya, 18 ya Mas ya. MHBHB dulu saya menuliskan 2020 saya ingin punya rumah 3 lantai dengan nilai sekian miliar, dan alhamdulillah saya qadarullah di luar dugaan kok 2020 ini di masa pandemi ini justru saya sedang finishing ya, dan insya Allah sebentar lagi selesai, mohon doanya. Ketika orang-orang di masa pandemi umumnya berpikir ya kelihatan lah di berita dan sebagainya, wah lagi di Arab semua gitu ya. Betul. Mau usaha bangkrut. Ini kok Bapak malah buka usaha baru, properti pula yang saya yakin nilainya besar. Iya, nilainya besar. Saya garis bawahi Mas, bukan properti itu bukan untuk usaha, tapi untuk rumah tinggal. Oh, saat ini untuk rumah tinggal. Iya, untuk jadi rumah tinggal. punya rumah tinggal. Iya, saya punya rumah tinggal yang lama, saya bangun lagi. Gitu. Jadi saya sedang bangun properti. Jadi Bapak melepaskan diri melekatan dari rumah yang, atau aset yang lain, justru Bapak mendapatkan sesuatu yang iya, Allah ternyata menepati janjinya ketika kita hijrah. Ketika kita justru bukan lagi menaruh harta dalam hati kita, mungkin di genggaman Bapak tadi ya, sekarang di jauh Bapak bahkan mau dilepasin sebetulnya, tapi Allah malah memberikan amanah-amanah baru. Betul. Masya Allah, luar sekali. Nah, pesan lah. Saya sih berharap ada pesan tersendiri Bapak, khususnya untuk teman-teman pegiat ataupun warga MTR ya, yang sudah existing gitu ya di MTR. Nah, apa Pak yang ingin dipesan buat teman-teman semua? Buat teman-teman ya, para warga MTR, masyarakat Tanpa Riba, para pegiat dan para pengurus dimanapun Anda berada, apabila hari ini Anda belum menyelesaikan utang, segera mungkin selesaikan, secepatnya diselesaikan. Bagi yang Anda belum selesai. Kenapa? Karena saya katakan tadi, urgensi membayar utang itu seperti kita memperlakukan jenazah di rumah kita. Segera, artinya segera. Apapun caranya, bagaimana ceritanya, segera eksekusi, lunasi utang-utang Anda. Dan jangan ada kemelekatan. Lepaskan kemelekatan. Itu pesan saya. Kalau untuk mungkin teman-teman ya, sahabat sekalian yang saat ini menyaksikan video ini Pak, ada mungkin yang baru melihat video ini. Betul. Atau mereka menunggu video selanjutnya, akhirnya menemukan video ini kita di channel kita yang saat ini, Podcast MTR. Nah, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk teman-teman semua yang baru ingin mengenal dan baru ingin berhijrah, mau menyelesaikan utang-utangnya, kebingungan solusinya seperti apa? Bagi teman-teman yang barangkali melihat video saya ini ya, yang belum bergabung di MTR ya, tentunya sahabat-sahabat sekalian, pengusaha yang masih punya utang, yang masih terbebani dengan cicilan, segera hijrah. Temui pegiat masyarakat Tanpa Riba di kota Anda. Seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia itu sudah ada. Temui saja, ajak tatap muka. Di setiap kota itu ada pegiat masyarakat Tanpa Riba. Ya, untuk tatap muka. Itu tahap awal. Setelah itu diskusi, sharing session, ya,
berbagi atau katakanlah bisa mendapatkan buku merah ya Mas ya di bisa awal ya. sebagai langkah awalnya ya. Ya, ini sebagai toolsnya saja. Ada buku merah yang berjudul Kesalahan-kesalahan Fatal Pengusaha Mengembangkan Bisnis dengan Utang. Ini sangat dahsyat sekali ya. Seperti ini bukunya bagi teman-teman sekalian yang belum memiliki buku ini ya, Anda bisa mendapatkan segera mendapatkan di pegiat MTR dimanapun Anda berada di kota Anda. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Dan tentunya juga aktif dalam kegiatan tatap mukanya Pak ya. Siap. Syukur-syukur mudah-mudahan kegiatan SMA ATR pun sudah akan dimulai lagi mudah-mudahan gitu. Amin. Ya, mudah-mudahan karena itu fundamentalnya tadi pesan Bapak di awal kan, fundamentalnya. Betul. Ini luar biasa sekali Pak. Ternyata dari kesepakatan di awal, Mas jangan lebih dari 10 menit. Ya Pak, nggak lebih Pak, cuma dikali 10-nya dikali 6 Pak. Masya Allah. Jadi terasa kita sudah lebih dari kurang lebih hampir sejam Pak. Masya Allah. Gitu ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ya diskusi kali ini gitu, sharing kita kali ini bermanfaat. Saya menemukan banyak hal yang luar biasa pada saat kita diskusi. Poinnya adalah tadi memantaskan diri. Nanti kalau detailnya bolehlah diskusi sama teman-teman pegiat gitu ya, dimana mantaskan diri itu seperti apa sih. Betul. Kunci kalau mau selesai utang ya, mau bisa berkembang dan sebagainya, memantaskan diri. Betul. Ya, dan juga di dalam memantaskan diri itu ada dakwah tadi. Betul. Kan gitu. Lalu yang membuat kita tidak selesai diantaranya adalah kemelekatan. Betul. Itu poin yang saya dapat. Betul. Dari sedemikian tadi diskusinya luar biasa. Saya rasa banyak hal ya, ini kurang lebih pasti sama yang dirasakan sama pemirsa ya yang menyaksikan video kita kali ini. Ya mudah-mudahan diambil baiknya, diambil manfaatnya, insya Allah jadi pembelajaran dan bisa dipraktekkan apa yang bisa dipraktekkan. Segera merapat, mudah-mudahan Anda pun ketularan lunas utangnya LC seperti Pak Sunarji. Amin. Ya berapapun itu nilainya, ya mau yang 3,6 M, 5 M, 50 M, 100 M, berapapun triliunan, insya Allah bisa. Karena balik lagi memantaskan diri. Cara memantaskan dirinya dapatkan di MTR. Dan pesan saya, kalau memang video ini bermanfaat, silahkan share ke sebanyak-banyaknya, gitu ya. Saya sebanyak-banyaknya, insya Allah menjadi pahala dakwah Anda juga, amal jariah yang Anda dapatkan. Gitu. Bayangkan ketika temannya, saudaranya share lagi ke temannya lagi, saudaranya lagi, yang lain-lain, insya Allah pahalanya makin mengalir, itu memudahkan Anda lunas utang. Ya, insya Allah, gitu ya. Mudah-mudahan. Dan jangan lupa like ya, dukung kami. Subscribe juga channel kami, informasikan kepada teman-teman semua. Kalau bisa ya diklik juga loncengnya gitu ya, tombol loncengnya, insyaallah akan mendapatkan notifikasi video-video kami berikutnya gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat Pak. Terima kasih banyak. Kita akhiri dengan hamdalah Pak. Alhamdulillah amin dan istighfar Pak. Astagfirullahaladzim. Dan kita akhiri lagi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.